Islamnya tidak terlalu muncul ya. Iya, Bapak. Iya, itu bisa menjadi persoalan ya di kemudian hari. Nah, ya karena nanti Anda diluluskan sebagai komunikasi dan penyiaran Islam ya. Ya, tapi nanti Anda bisa menambahkan alat analisis itu sebagai pendekatan ya. Nanti ditambahkan ayat ya atau misalnya tambahkan hadis di beberapa pembahasan ya supaya untuk mengcover poin itu ya. Kalau misalnya ini memang Anda tindak lanjuti menjadi skripsi. Kemudian ya ini masih campur-campur ya yang begini. Ini penelitian ini ya kutipan dalam kurung nanti Anda perbaikilah kutipan. Nah, untuk rumusan masalah dibuat itu makanya disimpan di bagian akhir ya. Ya, jadi filosofinya begini, Andi ini ya. Yang pertama, Anda menguraikan latar belakang ya, latar belakang masalah. Kemudian setelah itu ada bagian permasalahan. Nah, bagian permasalahan itu ada 3 item yang dijelaskan. Yang pertama, Anda menjelaskan dari latar belakang yang telah dijelaskan ternyata memungkinkan ada beberapa permasalahan yang mungkin bisa diteliti ya. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5. Itulah yang Anda buatkan daftar permasalahan ya. Atau bahasa lainnya identifikasi masalah. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang muncul itu, ya namanya kita sebagai manusia biasa terbatas ya, tidak bisa meneliti semua, maka kita hanya memilih salah satu sub ya dari identifikasi yang telah kita sebutkan. Nah, sub dari identifikasi itulah yang kita batasi ya. Ya, kita batasi dari segi waktu, dari segi tempat, dari segi konsep, atau misalnya dari segi yang dapat dibatasi, itulah yang dibatasi. Nah, nanti setelah dibatasi, baru dirumuskan dalam bentuk perumusan masalah. Maka kalau mengikuti pola itu, bentuk perumusan masalah tidak seperti ini ya, tapi sudah langsung dijelaskan. Bagaimana peranan komunikasi organisasi bagi atasan dan bawahan di PT apa ya, langsung disebutkan subjeknya ya, nggak abstrak lagi, karena inilah yang Anda akan gunakan untuk meneliti ya. Bukan lagi disebutkan di perusahaan, tapi langsung disebutkan di mana Anda meneliti. Maka langsung disebutkan peranan komunikasi organisasi bagi atasan dan bawahan di PT apa di bagian atas ini. PT EDS, ini EDS apa? Singkatan atau? Enggak, Pak. Sebenarnya ini tuh udah kepanjangan dari PEMI. Biasanya disebutnya PEMI. Itu udah singkatannya, Pak. Jadi di perusahaan PT ini cara bacanya gimana? PT Edge Manufacturing Indonesia. Ini EDS apa? Ya, setahu saya ini akronim ya. Kalau akronim itu Anda harus jelaskan apalagi di judul ya. Ya, nanti setelah Anda jelaskan secara lengkap namanya ya sesuai dengan akta notaris atau izin operasional perusahaan. Ya, nanti Anda sebutkan nama yang terdaftar itu memang seperti ini atau ini yang merupakan akronim atau ini apa ya, nanti di bagian judul Anda sebutkan lengkap, nanti di bagian isi Anda boleh menyingkat ya. Misalnya ini ya, karena terlalu panjang nanti Anda sebutkan saja mau menyingkat atau seperti apa ya. Karena objek penelitian Anda itu ya, anggaplah misalnya PT EDS ya, untuk memudahkan sehingga di perumusan masalah Anda langsung spesifik ya. Bagaimana peranan komunikasi organisasi bagi atasan dan bawahan di PT EDS ya. Ya, sehingga nanti Anda turun ke lapangan untuk menjawab perumusan masalah ini. Iya, kemudian bagaimana karakteristik komunikasi organisasi di PT EDS ya. Kalau hanya seperti ini maka ini Anda boleh mengambil dari berbagai sumber ya, tapi sumber yang diinginkan Anda menggambarkan karakteristik komunikasi organisasi di PT EDS ya. Iya, Pak. Iya, PT EDS ini ya, jadi Anda tidak kemana-mana. Nah, kemudian bagaimana komunikasi organisasi dan perspektif Al-Quran ini enggak relevan ya. Kenapa nggak relevan? Kalau Anda penelitian liberal, ini bolehlah misalnya bagaimana komunikasi organisasi dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Ya, misalnya bagaimana komunikasi organisasi dalam perspektif misalnya Al-Quran ayat sekian, nanti itu Anda menggunakan
dengan pendekatan tafsir ya. Tapi karena ini penelitian lapangan, maka ini enggak dihapus saja nggak apa-apa ya. Nanti ini bagaimana komunikasi organisasi dalam perspektif Al-Quran, Anda boleh cantumkan di kajian teori ya. Iya, jadi nanti di kajian teori Anda bisa menyebutkan ya komunikasi organisasi dalam perspektif Al-Quran. Ayatnya apa ya? Nanti itu bisa di kajian teori, tapi bukan itu yang Anda teliti ya. Kecuali Anda ingin meneliti bagaimana sih komunikasi organisasi misalnya dalam Sahih Bukhari misalnya ya. Ada 6.000 hadis lebih Anda meneliti misalnya, atau di Al-Quran ayat apakah semua ayatnya Anda teliti atau seperti apa ya. Sehingga ini tidak penting. Nah, boleh Anda misalnya bagian ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambat komunikasi organisasi di PT EDS ya. Di PT EDS ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ya, sehingga inilah nanti yang Anda turunkan, atau inilah sebenarnya yang Anda cari di lapangan ya. Ya, Anda cari di lapangan, sehingga untuk mencari data-data ini kan berarti otomatis Anda penelitian lapangan ya, penelitian lapangan. Nanti cara Anda mengumpulkan data, yang pertama wawancara, yang kedua observasi ya. Nanti Anda membuat lembar observasi. Oh, saya datang ke perusahaan melihat komunikasinya di seperti ini ya. Kemudian nanti Anda wawancara, tentu wawancara dengan orang ya. Nah, Anda tentukan siapa yang akan Anda wawancarai. Kalau bisa sampai Anda buatkan pertanyaan ini loh nanti yang akan saya tanyakan ke sumber informan saya ya, sehingga nanti Anda ke lapangan lebih mudah ya. Ya, masih ada ini, silahkan kalau ini ya kepada Tatu Maulida atau Meisya atau Andi Natnabela ada pertanyaan atau yang lain juga silahkan ya. Saya kira seperti itu. Bapak Andini aja dulu. Bapak, kalau misalkan judulnya kayak gini berarti itu kurang diterima ya Pak, karena belum ada keislamannya gitu. Tapi kalau misalkan dalamnya dimasukin ayat-ayat Al-Quran tentang apa hubungan organisasi gitu dalam Al-Quran gitu-gitu, bisa nggak Pak diterima kira-kira? Kalau untuk diterima tidak, karena nanti Anda mengumpulkan itu sudah lengkap dalam bentuk outline ya. Jadi bukan sekedar judul saja, tapi sudah lengkap proposal ya. Kalau saya sih prefer ini masih diterima ya. Tapi dengan konotasi di dalam ditambahkan ya. Nanti bisa di bab 2 dijelaskan tentang organisasi dan ayat ya. Maksudnya hubungan antara bagaimana sih komunikasi organisasi perspektif Al-Quran atau perspektif hadis ya, boleh. Karena juga di senior Anda banyak ya, termasuk bimbingan saya kalau tidak salah ada satu terkait yang dia ini ya, terkait dengan ya sebenarnya boleh ya. Makanya tadi dipastikan saja apakah di judul tidak muncul tapi di isi muncul ya. Oh gitu Pak. Iya. Jadi nanti dilihat sebenarnya isi ya. Isi. Iya, Bapak. Justru sebenarnya judulnya seperti ini nggak ada masalah, tapi nanti Anda pada saat menguraikan Anda boleh menjelaskan lagi ya. Misalnya kerangka teori Anda menyebutkan perspektif komunikasi organisasi dalam Al-Quran. Nanti pada saat Anda di bab 4 ada sesuai dengan implementasi ayat, Anda boleh sebutkan lagi ya sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti ini. Itu malah lebih bagus ya. Oh iya Bapak. Ya boleh ya, jadi nggak ada masalah sebenarnya ya. Karena memang kita ini akan lebih banyak terkait dengan komunikasi organisasi ya. Iya, jadi tema besar Anda komunikasi organisasi, berarti komunikasi dalam perusahaan. Ya, komunikasi organisasi boleh Anda misalnya langsung menyebutkan ya, misalnya efektivitas komunikasi organisasi atau misalnya apa ya. Tapi kata kuncinya di komunikasi organisasi ya. Nanti Anda bisa mencari literatur terkait dengan itu. Iya baik Bapak, terima kasih. Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan.
seperti yang Bapak bilang tadi, berarti di dalam skripsi itu bisa menggunakan lebih dari satu analisis ya Pak? Atau tergantung dari judulnya? Maksudnya jadi secara umum ya, secara umum untuk analisis ya, jadi bedakan ya, teman-teman sekalian perlu membedakan dalam penelitian biasanya ada dua hegemoni besar ya, ada dua mazhab besar. Yang pertama ada kualitatif, ada kuantitatif ya, walaupun belakangan juga muncul poros ketiga ya, ada multi metode ya, atau ada menggunakan mix method, ada menggunakan gabungan metode ya. Jadi boleh analisis itu dari perspektif sumber, pendekatan sebagai sebuah teori atau pendekatan sebagai sebuah cabang ilmu, itu sebenarnya bisa ya. Tapi dalam penelitian biasanya tetap dirumuskan corak. Kalau Anda penelitian menggunakan big data atau internet itu memang akan menggunakan banyak gabungan ya. Karena big data memang karakteristiknya agak beda. Tapi kalau Anda biasanya masih lapangan atau misalnya fokus ke orang, maka analisis data itu sebenarnya kan Anda harus membedakan ya. Ada analisis, ada interpretasi ya. Analisis data yang dimaksudkan setelah Anda misalnya meneliti ini, memilih ya analisis kualitatif atau kuantitatif. Kalau analisis kualitatif maksudnya adalah setidaknya dari 3 sumber data Anda. Sumber data yang pertama misalnya Anda mengumpulkan dari wawancara ya, kemudian Anda mengumpulkan dari observasi pengamatan, Anda mengumpulkan dari tulisan-tulisan, jurnal, dokumen yang terkait dengan objek penelitian Anda. Maka yang dimaksudkan analisis adalah menghubungkan semua data ini, kemudian akan melahirkan kecenderungan, akan melahirkan perbandingan, akan melahirkan preposisi, kemudian dari preposisi inilah yang kemudian Anda analisis, Anda tafsirkan ya. Jadi biasanya digabung ya antar analisis dan tafsir data. Kalau untuk penelitian kuantitatif, maka analisis data itu adalah setelah keluarnya angka-angka ya. Makanya biasanya bahasanya analisis dan pembahasan. Tapi kalau untuk kualitatif, analisis dan itu sudah berjalan bahkan pada saat kita mulai penelitian. Kenapa? Karena makanya disebut analisis data dalam penelitian kualitatif itu pertama reduksi data, ya, kemudian setelah itu penyajian data, komparasi data, baru setelah itu Anda menarik kesimpulan. Nah, itulah yang sebenarnya disebut sebagai analisis data dalam perspektif kualitatif ya, dalam perspektif kualitatif. Nah, untuk menguji keabsahan data, karena kita kalau kuantitatif itu akan melakukan uji ya, uji. Tapi kalau untuk kualitatif kita akan melaksanakan disebut keabsahan. Keabsahan itulah yang disebut sebagai triangulasi ya. Triangulasi maksudnya adalah Anda mencocokkan dari sumber-sumber data Anda untuk meyakinkan bahwasanya data ini betul-betul benar ya. Itu yang disebutkan. Nah, sampai kapan kita melakukan itu? Sampai biasanya dalam istilah penelitian sampai titik jenuh ya. Sampai titik jenuh. Ya, titik jenuh itu tentu berbeda antara penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif. Maksudnya adalah titik jenuh kita bertanya kepada informan ya. Misalnya saya bertanya kepada Andini Ratnabela. Saya bertanya sebuah pertanyaan penelitian, kemudian jawabannya akan sudah mentok di situ, kemudian akan kembali lagi, maka disitulah titik jenuh dari penelitian yang saya maksudkan. Bahwasanya kita tidak memperoleh data lagi, sehingga penelitian sudah diakhiri menyatakan bahwasanya data sudah terkumpulkan ya. Itu sebenarnya yang dimaksudkan. Kalau yang disebutkan alat analisis terkait dengan itu sebenarnya sangat ini ya, dalam dunia modern memang disebutkan gabungan atau campuran, tapi yang untuk di penelitian kita itu masih itu ya, sesuai dengan pedoman, masih dibagi antara kualitatif, kuantitatif, dilihat dari segi model. Kalau Anda menggunakan big data ya, karena banyak penelitian, maksudnya sumbernya dari internet itu memang agak sulit diklasifikasi ya. Kalau misalnya, tapi tetap dimasukkan dalam konten analisis. Itu yang dimaksudkan.
Jadi Anda harus menentukan penelitian Anda yang mana ya, itu sebenarnya dimaksudkan. Tapi Anda menentukan salah satu yang menjadi rujukan besar. Misalnya Anda penelitian informan, ya berarti Anda penelitian kualitatif lapangan ya. Nah, Anda melengkapi informasi tersebut dengan analisis-analisis yang lain boleh, tapi tetap dimunculkan hanya satu saja ya. Biasanya seperti itu ya kalau dalam konsep penelitian. Sama misalnya saya menyebutkan warna IG itu apa ya, warna hijau ya, tapi di dalam IG ada juga ya warna hitam, ada juga lantainya warna ini warna putih misalnya, tapi secara keseluruhan kita sebut itu sebagai warna hijau ya, atau warna pink. Ya, jadi konsep dasarnya seperti itu ya, kita melihat kecenderungan sebenarnya. Baik, masih ada? Cukup ya? Cukup Bapak. Iya. Ya, jadi kalau teman-teman sekalian sudah ini ya, istilahnya sudah, ya setidaknya teman-teman sekalian sudah dapat tema, teman-teman sekalian bisa berkoordinasi ya, atau setidaknya bisa mulai berkomunikasi dengan siapa sih nanti yang akan jadi pembimbing Anda ya, supaya nanti bisa lebih spesifik diarahkan. Baik, ini waktunya sudah lewat 4 menit ya, kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih pada 3 pemakalah pada kesempatan ini. Tugasnya sudah saya terima ya, tapi belum saya periksa ya. Sudah saya terima tapi belum saya periksa. Terima kasih. Yang presentasi ada Andini Ratnabela, ada Ratu Sofia Maulida, ada Mesya Intania Iliun, dan juga teman-teman yang lain. Naktafi bihadzal qadar, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.